Selamat datang di Sukor Makro Update. Indeks harga konsumen Jerman di bulan September tercatat inflasi sebesar 1,8% year on year dari 1,9% di bulan Agustus. Ini sedikit di bawah ekspektasi sebesar 1,9%. Angka serendah ini adalah kali pertama selama 2 tahun, tepatnya Februari 2021. Penurunan inflasi di Jerman mengikuti tren serupa di negara-negara zona Eropa lainnya. Ini memberikan ruang lebih besar lagi untuk European Central Bank memangkas suku bunga lebih dalam lagi. Kedepan, kemungkinan laju inflasi dapat semakin dalam di bawah target 2% Bank Sentral, karena dari sisi inflasi inti tercatat tumbuh lebih rendah sebesar 2,7% dari 2,8% di bulan Agustus. Dari domestik, indeks harga konsumen bulan September tercatat tumbuh 1,84% year on year dari 2,12% di bulan Agustus. Secara bulanan, deflasi lanjut ke bulan kelima berturut-turut sebesar 0,12%. Tren deflasi ini menimbulkan kekhawatiran akan pelemahan daya beli masyarakat. Apakah benar deflasi bulanan ini menggambarkan pelemahan daya beli masyarakat? Yang pertama, kami melihat tren deflasi ini melanjutkan tren di mana bulan September selalu mencatat deflasi bulanan sebanyak 3 kali dari 4 tahun terakhir. Kedua, data IHK bulanan yang tercatat deflasi ini belum tepat untuk memberikan gambaran adanya pelemahan daya beli, karena IHK tahunan lebih tepat menggambarkan daya beli atau peningkatan atau pengurangan dari sisi supply, karena rentang yang lebih panjang. Ketiga, deflasi bulanan ini sebenarnya lebih didorong oleh normalisasi harga-harga pangan, khususnya cabai rawit. Perlu dicermati pergerakan harga-harga beberapa komoditas pangan yang tahun lalu dan awal tahun ini menjadi pendorong inflasi. Selain itu, penyesuaian tarif BBM non-subsidi juga mendorong inflasi bulanan secara berturut-turut. Awal September kemarin, Pertamina menurunkan harga BBM. Terakhir, tarif BBM non-subsidi juga diturunkan lagi pada 1 Oktober kemarin. Diproyeksikan bulan November tetap mencatat deflasi bulanan. Kemudian komponen inflasi inti yang menjadi leading indicator untuk headline inflation mencatat tren kenaikan. Artinya, laju inflasi ke depan mungkin tidak turun terlalu dalam dan masih bisa berada di rentang target pemerintah. Kemudian naiknya inflasi inti menunjukkan daya beli belum tertekan secara signifikan. Hal ini didukung oleh pertumbuhan penjualan eceran yang masih cukup positif meski ada efek basis rendah di bulan yang sama pada tahun lalu. Kenaikan pertumbuhan penjualan eceran ini menandakan belanja masyarakat masih relatif stabil. Kedepan, Bank Indonesia memiliki ruang lebih luas lagi untuk memangkas BI rate hingga akhir tahun untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan stance baru yang pro-stability dan pro-growth. Dari sisi geopolitik, pada malam 1 Oktober kemarin, Iran untuk kali pertama sejak April 2024 kemarin menyerang langsung Israel dengan skala yang lebih besar. Ini adalah respons atas serangan-serangan Israel yang dilancarkan ke Iran dan Lebanon beberapa waktu sebelumnya. Serangan ini dilakukan pada fasilitas-fasilitas militer milik Israel. Eskalasi ini menunjukkan kekhawatiran akan dampak ekonominya, khususnya laju inflasi dan antisipasi pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral di seluruh dunia. Pasca serangan Iran terhadap Israel ini, imbal hasil surat utang pemerintah 10 tahun ditutup naik 10 basis poin dari 6,45% ke 6,55% per 3 Oktober. Tidak hanya itu, harga komoditas seperti minyak dunia juga lompat dari $70 per barel ke $80 per barel. Nilai tukar rupiah juga melemah ke level 15.400 per US dollar dari 15.100. Namun perlu dicatat bahwa pelemahan ini juga masih didorong oleh arus keluar modal asing ke pasar keuangan China pasca pengumuman stimulus dari bank sentral dan pemerintah mereka. Skenario batalnya laju disinflasi global dan siklus pemangkasan suku bunga yang kami singgung di video pekan lalu menjadi lebih dekat menuju kenyataan, seiring dengan naiknya tensi geopolitik di Timur Tengah secara drastis. Pekan ini akan ada data penting yang keluar. Yang pertama, cadangan devisa Indonesia bulan September, penjualan eceran bulan September, dan data inflasi Amerika Serikat.